Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana ala ta'atihi wa arsyadana ila sabili rusydih. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah yang memberikan kita taufik, yang dengan taufik itu kita dimudahkan dalam rangka melaksanakan ketaatan, dan Allah yang memberikan kita hidayah, yang dengan hidayah itu kita bisa merasakan nikmatnya keimanan, nikmatnya keislaman, nikmatnya mentauhidkan Allah tanpa tercampur dengan kesyirikan, nikmatnya mencintai dan menghidupkan sunnah tanpa tercampur dengan bid'ah juga kesesatan. Di saat manusia tidak mendapatkan itu, jika Allah memberikan nikmat itu kepada Anda, kepada antum semua, hendaknya kita bersyukur dan memperbanyak pujian kepada Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Tayyib, ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Tema yang akan kita angkat pada malam hari ini tentu saja berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, juga nasihat para ulama. Akan kita kaji, akan kita ulik, ya, di bawah judul maklumilah kekurangan pasanganmu. Sebelum kita bahas tentang apakah kita harus memaklumi kekurangan pasangan kita, dan jika memang kita harus memaklumi kekurangan pasangan kita, adakah alasan-alasan yang bisa memotivasi kita, memberikan kekuatan kita untuk bisa memaklumi kekurangan pasangan-pasangan kita? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita bahas apa saja yang menjadi alasan kita ini dianjurkan oleh syariat memaklumi kekurangan pasangan kita, perlu kita ketahui, perlu kita ingat, memiliki pasangan itu sendiri merupakan nikmat dari Allah. Kita menikah, memiliki pasangan itu merupakan nikmat dari Allah. Bagaimana tidak? Jangankan di dunia, di surga saja. Ya, ini saya ulang sekali lagi ya. Jangankan di dunia, di surga saja orang itu kalau nggak punya pasangan tidak akan mendapatkan kenikmatan yang sempurna. Itu di surga loh ya. Apalagi di dunia. Di surga saja orang tuh kalau nggak punya pasangan nggak akan mendapatkan nikmat yang sempurna. Plunga-plungu, bingung dia. Dalilnya mana? Di surat Al-Baqarah ayat 35. Di surat Al-Baqarah ayat 35, bagaimana Allah menciptakan Adam dan memerintahkan Adam untuk tinggal bersama istrinya di surga. Wa id qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, dan tatkala kami ucapkan kepada Adam, wahai Adam, tinggallah engkau di surga bersama istrimu. Nanti coba kita buka ya di tafsir Ibnu Katsir. Di tafsir Ibnu Katsir akan kita dapati riwayat yang menjelaskan ayat ini. Riwayatnya dibawakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir ini, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa ketika Adam itu diciptakan, kemudian diperintahkan untuk menikmati apa-apa yang ada di surga, ya, maka dijelaskan ini dalam riwayat Ibnu Mas'ud, ya kan? Adam berjalan di dalam surga dengan perasaan kosong dan kesepian.
Tafsir Ibnu Mas'ud ini, ya kan? Riwayat Ibnu Mas'ud. Dia merasa ada yang kurang dan merasa ada sesuatu yang belum membuatnya tenang dan tentram. Tafsir Ibnu Katsir, riwayat Ibnu Mas'ud, tafsir Ibnu Mas'ud. Jadi Adam saja ketika di surga sudah mendapati nikmat-nikmat surga masih merasa kosong, masih merasa ada yang kurang. Kenapa? Karena belum ada pasangan. Maka ketika Adam alaihissalam tidur, ya, maka Adam alaihissalam tidur, kemudian diambil potongan tulang rusuknya, kemudian diciptakanlah Hawa dari potongan tulang rusuk itu. Ya, maka terjadilah dialog antara Adam dan Hawa. Ya, agak panjang emang riwayat ini. Kemudian tentramlah hati Adam alaihissalam karena punya teman, punya pasangan. Jadi sebelum kita membahas apa saja alasan kita dianjurkan dalam syariat itu untuk memaklumi pasangan kita, perlu kita ketahui bahwa memiliki pasangan itu sendiri merupakan nikmat dari Allah yang seseorang itu tidak mungkin bisa mendapatkan ketentraman yang sejati sebelum dia punya pasangan. Jangankan di dunia yang banyak masalah, jangankan di dunia yang banyak ujian, kadang kita mendapati musibah karena dosa-dosa kita. Di dunia ini tempatnya kita susah. Sebagaimana hadis Rasulullah, dunia itu penjara bagi orang mukmin. Lah di surga saja nggak punya pasangan, nggak tenang, apalagi di dunia. Jadi pertama syukurilah pasangan kita, dan semoga dengan menyukuri pasangan kita Allah akan tambahkan nikmat-nikmat untuk kita dan keluarga kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan Allah tambah nikmat kalian. Baik, ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk pada poin utama kita malam hari ini. Ya, poin utama kita malam hari ini. Apakah memaklumi kesalahan pasangan itu dianjurkan? Naam. Jawabannya sangat-sangat dianjurkan oleh syariat kita, oleh agama kita. Itu sangat dianjurkan. Ya. Apa saja alasan dalam syariat ini, ya, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita ini dianjurkan untuk memaklumi pasangan kita. Saya kumpulkan ada 8 atau 9, ya, alasan mengapa kita ini dianjurkan. Ya, mengapa kita ini dianjurkan untuk memaklumi kekurangan, ya, pasangan kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Alasan yang pertama mengapa, ya, kita ini dianjurkan oleh syariat, ya, memaklumi kekurangan pasangan kita. Alasan yang pertama dan yang paling konkret, karena memaklumi kekurangan pasangan adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi memaklumi kekurangan pasangan itu, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, merupakan perintah dari Allah dan Rasulnya. Ya. Perintah dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana tidak? Ya, dalam sebuah hadis, ya, hadisnya sahih riwayat Muslim, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah bersabda, la yafraq mu'min mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jadi alasan yang pertama kenapa kita dianjurkan untuk memaklumi kekurangan pasangan kita, alasan yang pertama adalah karena itu perintah Allah dan Rasulnya, anjuran dari Allah dan Rasulnya. Dan kita ini kalau ada perintah atau anjuran dari Allah dan Rasulnya berupaya untuk mengerjakannya. Ya, berupaya untuk mengerjakannya. Dalam hadis riwayat Muslim tadi artinya Rasulullah bersabda, janganlah seseorang itu
bermudah-mudahan, ya kan? Janganlah seseorang itu bermudah-mudahan benci terhadap pasangannya. In kariha minha khuluqan, karena apabila dia benci terhadap satu akhlak yang dimiliki oleh pasangannya itu, radiya minha akhar. Ya, dia itu pasti ridho terhadap akhlak-akhlak yang lainnya gitu. Jadi memang alasan yang pertama itu karena Allah dan Rasulullah menyuruh kita ya untuk ya Bapak Ibu rahimani rahimakumullah ya memaklumi kekurangan pasangan kita. Itu perintah Allah. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim ya berupaya semaksimal mungkin ya mengaplikasikan perintah Allah dan Rasulnya, memaklumi kekurangan pasangan kita. Ya, jadi itu perintah. Janganlah kalian itu bermudah-mudahan benci terhadap pasangan kalian. Benci kenapa? Ya karena dia punya kekurangan, karena dia punya kesalahan. Karena kita ini nggak mungkin tiba-tiba benci sama istri kita, ya nggak mungkin. Ibu ini nggak mungkin tiba-tiba benci sama suami ibu, kan nggak mungkin. Kenapa kita benci? Karena ada kekurangan pada dirinya. Kenapa kita benci? Karena dia berbuat salah, membuat kita kecewa. Tapi jangan bermudah-mudahan benci. Ya, itu perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kok kita ini Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani rahimakumullah, dianjurkan oleh syariat untuk memaklumi kekurangan pasangan kita. Ya, alasan yang kedua, karena setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Ya, karena setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Kalau Anda menikahi manusia, maka Anda menikahi suatu makhluk yang akan berbuat salah, akan membuat Anda marah, akan membuat Anda kecewa. Itu sudah menjadi konsekuensi. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pendosa. Setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat salah. Kita itu sudah menjadi sunnatullah akan berbuat salah. Ya, sudah jadi ketetapan Allah kita akan berbuat dosa. Maka sebagaimana kata penyair, ketika Anda memilihnya untuk menjadi pasangan Anda, maka Anda siap untuk dikecewakan olehnya. Saya ulang sekali lagi ya. Ketika Anda memilih dia menjadi pasangan Anda, maka Anda siap dikecewakan olehnya. Loh, kenapa? Karena Anda menikahi manusia. Cepat atau lambat istri kita akan membuat kita kecewa. Cepat atau lambat suami ibu akan membuat ibu kecewa. Kenapa? Karena dia manusia. Karena dia bukan malaikat, karena dia bukan bidadari. Maka daripada itu kita ya harus memaklumi kekurangan pasangan kita karena dia manusia. Sebagaimana kata penyair, man tolaba akhon bila aibin soro bila akhin. Siapa yang mencari teman tanpa aib, siapa yang cari pasangan tanpa kekurangan, maka dia akan hidup sendiri menjomblo selama-lamanya. Jadi Anda itu kalau mencari istri nggak punya kurang, nggak punya salah, nggak punya hal-hal yang membuat Anda kecewa, Anda akan jomblo selamanya, nggak mungkin. Karena Anda itu akan menikahi manusia, ibu juga akan menikahi manusia. Maka daripada itu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kenapa kok kita dianjurkan memaklumi kekurangan pasangan kita? Ya karena apa? Karena pasangan kita ini manusia. Kita menikah dengan manusia, maka Anda itu harus siap kecewa. Anda itu harus siap ya marah seketika waktu karena kesalahan pasangan Anda. Ya, itu alasan yang kedua. Jadi alasan yang pertama itu karena perintah Allah dan Rasulnya untuk memaklumi kekurangan pasangan kita. Ya, alasan yang kedua kenapa dianjurkan memaklumi kekurangan pasangan? Ya karena pasangan kita ini manusia yang pasti pernah berbuat salah dan akan berbuat salah dan terus akan berbuat salah sampai dia meninggal dunia. Manusia ini akan terus berdosa sampai dia mati meninggalkan dunia ini.
Ya, jadi kalau Anda masih memilih dia sebagai pasangan Anda, maka Anda masih siap untuk dikecewakan olehnya. Walaupun dia sampun ngaji, walaupun dia sampun menutup aurat dengan sempurna, walaupun suaminya ibu sudah sholat 5 waktu berjamaah di masjid, itu tidak akan menghalangi dia untuk mengecewakan Anda. Pasti selama dia manusia dan dia masih hidup di dunia, dia pasti akan membuat kita kecewa. Maka kita harus siap kalau dikecewakan pasangan, karena dia manusia. Kita menikahi manusia, kita tidak menikahi malaikat, dan kita tidak menikahi bidadari di dunia ini tentu saja. Toyib, itu alasan yang nomor 2. Alasan yang nomor 3, mengapa? Ya kan? Alasan yang nomor 3, mengapa kok kita itu dianjurkan untuk memaklumi kekurangan pasangan kita? Ya, alasan yang nomor 3 adalah karena sebagaimana kita ingin dimaklumi ketika salah, maka maklumilah dia ketika dia salah pula. Kita itu ingin dimaklumi kalau kita salah. Maka sebagaimana Anda ingin diperlakukan seperti itu, maka perlakukanlah dia dengan perlakuan yang sama. Kita ini manusia. Sebagaimana dia, kita juga pasti akan berbuat salah. Kita akan mengecewakan pasangan kita. Pertanyaannya, kalau kita minta maaf, pengen dimaafkan atau tidak? Pengen. Kita itu kalau minta maaf gak dimaafkan, malah kesel-kesel dewe. Kayak istri sampean nih kadang-kadang ya. Ya, dia yang salah, kemudian kita yang gondok. Kemudian dia sudah punya effort yang tinggi untuk minta maaf. Sebenarnya kita pengen maafkan, cuma kita tunda sebentar gitu. Apa kata dia? Ya udah kalau nggak dimaafin. Ya, gitu. Kenapa? Karena setiap orang itu pengen dimaafkan. Sebagaimana Anda ingin dimaafkan ketika Anda berbuat salah, maka maafkanlah dia ketika dia juga berbuat salah. Ya. Jadi maafkanlah dia ketika dia berbuat salah. Ya. Bapak Ibu, ikhwani fillah, ya, rahimani wa rahimakumullah, ya, rahimani wa rahimakumullah. Itu alasan yang ketiga. Ya, alasan yang ketiga bahwa kita ini, ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, harus, ya, atau dianjurkan memaklumi kekurangan dan kesalahan-kesalahan pasangan kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, apa alasan yang keempat kok kita ini dianjurkan, ya, kita ini dianjurkan memaklumi kekurangan pasangan kita? Apa alasan yang nomor 4? Ya, alasan yang nomor 4 itu adalah karena kita itu pendosa yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasannya nomor 4. Nanti kami jelaskan apa hubungannya dengan memaklumi kekurangan pasangan. Ya, jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kenapa kok kita ini dianjurkan memaklumi kekurangan pasangan kita? Karena kita ini pendosa. Dosa kita itu banyak. Maka Anda harusnya Anda itu mudah memaafkan, mudah memaklumi kesalahan dan kekurangan orang lain, terutama pasangan Anda. Kenapa? Karena pendosa itu dengan cara memaklumi dan memaafkan kekurangan orang lain itu akan mendapatkan ampunan dari Allah. Akan mendapatkan ampunan dari Allah. Sebagaimana firman Allah di surat At-Taghabun halaman yang kedua itu. Allah berfirman, kalau nggak salah ayat yang ke-11 itu, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum
aduwallakum fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Wahai orang-orang yang beriman, bisa jadi, ya, wahai orang-orang yang beriman, bisa jadi engkau itu akan mendapatkan musuh dari istri-istrimu atau pasangan-pasanganmu dan anak-anakmu. Jadi terkadang kita itu punya musuh dari pasangan kita sendiri, punya musuh dari anak-anak kita sendiri. Maksudnya apa? Ya mereka berbuat salah, berbuat maksiat, berbuat dosa. Wa in ta'fu, kata Allah, tapi jika engkau maafkan, wa tasfahu, kalau engkau maklumi, wa taghfiru, engkau ampuni. Loh, apa bedanya ampunan dengan maaf? Sama, cuma ampunan itu biasanya dinisbatkan pada kesalahan yang tingkatnya lebih besar. Jadi kalau memaafkan itu kan biasanya untuk kesalahan yang sifatnya relatif kecil. Tapi kalau mengampuni ini untuk kesalahan yang, ya, nilainya itu besar. Jadi bisa jadi pasangan kita, anak-anak kita itu akan membuat kita marah, membuat kecewa karena mereka punya kesalahan. Tapi kalau Anda itu mampu berusaha semaksimal mungkin untuk memaafkan, memaklumi, mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya kan? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ada juga di surat An-Nur dalil kalau kita ini berupaya memaafkan orang lain, kita berupaya memaklumi dan mengampuni orang lain, fa innallaha ghafurur rahim, itu maksudnya adalah Allah akan mendatangkan limpahan ampunan kepada kita sehingga dosa-dosa kita akan hilang semuanya. Itu maksud dari surat At-Taghabun bergandengan dengan surat An-Nur ayat 22. Ya, jadi kalau baca surat At-Taghabun dengan surat An-Nur 22 akan kita dapati kesimpulan kalau kita itu ya memaafkan, memaklumi, mengampuni kekurangan, kesalahan pasangan kita, anak-anak kita, karena Allah, fa innallaha ghafurur rahim. Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita disebabkan hal itu. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang nggak ingin dosanya diampuni? Siapa di antara kita yang merasa dosanya sedikit? Semua kita merasa dosanya banyak. Semua di antara kita pengen dosanya diampuni, dan itu bisa kita dapati dengan memaklumi, memaafkan, mengampuni kesalahan pasangan kita. Di surat An-Nur itu lebih umum bahkan. Di surat An-Nur 22 itu ada asbabun nuzulnya. Ada cerita yang melatar belakangi hal itu. Apa cerita yang melatar belakangi hal itu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Cerita yang melatar belakangi hal itu adalah ketika Aisyah radhiyallahu anha, ya, mendapatkan fitnah berzina yang terkenal dengan hadisul ifk. Jadi Aisyah itu dituduh berzina. Singkat cerita ya. Bayangkan ya, coba kita bayangkan, Anda punya anak perempuan solehah. Aisyah itu taat ibadah. Aisyah itu gemar sholat malam. Aisyah itu wanita yang sangat cerdas. Makanya Aisyah itu dinikahi Rasulullah, salah satu sebabnya adalah kekuatan Aisyah dalam hafalannya. Makanya wanita yang paling banyak menghafal hadis Aisyah. Padahal istrinya Nabi bukan hanya Aisyah, tapi Aisyah memang cerdas. Ya, hafalannya sangat kuat. Ya, makanya Aisyah itu wanita nomor 1 paling banyak hafalan hadisnya. Orang nomor 2 atau nomor 3 paling banyak hafalan hadisnya. Itu Aisyah. Bayangkan, pinter, soleha, istrinya Nabi, ya, dituduh zina. Anda sebagai ayah bagaimana? Marah pasti.
Jangankan anak seperti Aisyah radhiyallahu anha, anak Anda saja itu loh. Seandainya anak perempuan Anda yang mungkin, mohon maaf, bukan berarti saya menjudge, saya juga punya anak perempuan. Anak perempuan kita ini kalau dibandingkan dengan Aisyah, ini kan nggak mungkin lebih soleha daripada Aisyah, kan nggak mungkin. Pasti lebih soleha Aisyah. Tapi kalau anak kita ini yang tidak sesoleha Aisyah saja dituduh zina, oh betapa marah kita. Enak sekali saya jaga dia, saya didik dia. Dia menjadi anak yang soleha, dia jadi anak yang menuntut ilmu agama, dituduh zina, ya marah kita ini. Bayangkan apa yang terjadi pada Abu Bakar pada waktu itu. Emosi Abu Bakar, nggak bisa dipungkiri, itu fakta. Yang lebih bikin Abu Bakar emosi adalah orang-orang yang ikut menuduh zina Aisyah itu kerabatnya Abu Bakar sendiri. Miskin lagi. Jadi Abu Bakar itu kaya. Abu Bakar itu punya kebiasaan menafkahi kerabat-kerabatnya yang miskin. Jadi kerabat-kerabatnya yang miskin itu dinafkahi Abu Bakar, dia gak kelaparan. Lah, ini kerabat-kerabatnya yang miskin ikut-ikutan nuduh Aisyah berzina. Maka Abu Bakar punya gretek nang ati, wis gak tak nafkahi maneh. Bahkan punya gretek di hati, selama-lamanya aku tidak akan menafkahi mereka lagi. Itu di surat An-Nur ayat 22 itu ya. Nanti bisa dibaca tafsir Ibnu Katsir, itu panjang kisahnya. Intinya kurang lebih makna kisahnya seperti itu. Jadi Abu Bakar itu ketika lihat kerabat-kerabatnya ikut nuduh Aisyah zina, anak yang paling dia cintai, marah, kemudian nggak mau nafkahi mereka lagi. Ini levelnya Abu Bakar. Kalau Anda yang jadi Abu Bakar bukan nggak mau nafkahi mereka lagi. Kalau kita yang jadi Abu Bakar bukan nggak mau nafkahi mereka lagi, bisa jadi kita datangin, kita ambil lagi barang yang udah kita kasih. Ya kan? Karena kita levelnya pasti lebih marah daripada Abu Bakar itu. Abu Bakar masih sabar. Abu Bakar anaknya yang soleha dituduh zina, cuma wis gak tak nafkahi maneh. Kalau kita, anak kita yang dituduh zina, kita datang ke rumahnya, "Ndi, balik no sepeda motor ini." Ya. Ya. Balik no TV ku. Aku biar sini kono sampean TV. Balik no. Ini sepeda motor aku sini kono sepeda motor. Balik no sampean. Ya. Kalau perlu genteng-genteng sing tak tukokno iku lho. Balik no, dukno kabeh. Itu kita ini. Ya, karena level kita ini jauh dengan Abu Bakar. Abu Bakar cuma gredekan hati wis gak nafkahi maneh. Kalau kita beda. Kalau bisa kita ambil semua yang sudah kita kasih. Ya. Nah ini turun surat An-Nur ayat 22. Ya kan? Turun surat An-Nur ayat 22. Ya. Apa kata Allah? Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaknya ini nyuruh Abu Bakar, bayangkan. Ayat turun khusus buat Abu Bakar ini, tapi buat pelajaran kita bareng-bareng juga. Waktu itu khusus untuk Abu Bakar, tapi ini jadi pelajaran kita semuanya. Kalau mendapati masalah yang sama, dikecewakan oleh manusia, dibuat marah oleh manusia, kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya dia itu memaafkan, hendaknya kalian itu memaafkan dan memaklumi. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak mau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Maafkan mereka, maklumi mereka. Apa kalian tidak mau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Maksudnya kalau kamu mau memaafkan dan memaklumi mereka, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini ditanyakan Abu Bakar kepada Rasulullah ketika turun. Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosaku jika aku memaafkan dan maklumi mereka? Jawaban Rasulullah, nah iya. Maka Abu Bakar memaafkan, memaklumi dan berazam tidak akan pernah meninggalkan nafkah kepada mereka sampai mati. Jadi sampai Abu Bakar mati, dia akan berupaya semaksimal mungkin masih menafkahi mereka, apapun yang mereka perbuat. Ini levelnya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar saja manusia terbaik
setelah Rasulullah masih pengen ampunan Allah dengan cara memaafkan, memaklumi kesalahan orang lain. Ini Abu Bakar ini yang dosanya kalau dibanding dengan kita, yo aduh Bapak Ibu, kadoan ya. Levelnya kita dengan para sahabat itu jauh. Para sahabat saja yang dosanya sedikit masih mengharapkan ampunan Allah dengan cara memaafkan dan maklumi orang lain. Lah kok kita ini nggak mau memaklumi, nggak mau memaafkan orang lain, padahal kita dosanya lebih banyak dari mereka. Tolha itu kesolehannya di bawah Abu Bakar. Walaupun Tolha salah satu yang dijanjikan surga dari 10 sahabat, di bawah Abu Bakar levelnya. Tolha dapat uang puluhan miliar, bingung, stres, takut diadab Allah, takut diminta pertanggungjawaban. Uang banyak ini nanti pertanggungjawabannya gimana di akhirat? Tolha itu pernah bisnis sukses, punya duit banyak, pulang nyeleleng, bingung dia. Istrinya tanya, wahai suamiku, apa yang membuatmu kebingungan? Kata Tolha bawa uang, ya ribuan dirham itu. Ya, Tolha ngomong ke istrinya, wahai istriku, ini yang buat aku bingung. Aku bawa pulang uang sebanyak ini. Aku takut nanti bagaimana jika uang yang sebanyak itu dihisap sama Allah dan aku tidak bisa mempertanggungjawabkan. Puluhan miliar, takut. Apa kata istrinya? Nah, kalau kamu bingung, kamu bawa aja, bagikan ke orang-orang miskin di pinggiran Madinah sebelah sana. Itu miskin semua, kamu bagi-bagikan aja. Kalau kamu bingung, takut dihisap sama Allah, akhirnya diambil lagi sama Tolha, dibagi-bagikan sampai habis. Coba kalau jenengan pura-pura bingung bawa duit, takut bojo sampean. Ya, sampean gawa duit ya 50 juta lah, gak usah akeh miliar-miliar kakean ya. 50 juta ya sampean gawa duit 50 juta, mulai nang omah pura-pura bingung sampean. Bingung nyeleleng. Terus bojo sampean takut, "Mas, lapo tak was-wasno kok sampean kok bingung lho, lapo Mas?" Terus sampean jawab, "Dik, iki lho Dik, kresek iki lho Dik, ana duit 50 juta. Aku lho wedi kok dihisap Allah, ya apa iki? Nanti pertanggungjawabannya nang akhirat ya apa iki Dik, aku bingung." Coba jawabane bojo sampean ya apa? Ngene lho Mas, daripada sampean bingung, sampean ojo pikir, aku sing mikir. Ya, daripada sampean mikir, sampean bingung, wis aja dipikir. Kekno aku tak pikire dhewe supaya sampean mboten bingung. Iki levele. Ya, kita Tolha itu sahabat bingung gara-gara apa? Kebanyakan uang. Lah kita bingungnya kalau nggak punya uang, ini beda. Level kita dengan sahabat itu kadoan gitu. Ya, para sahabat itu bingung ketika kebanyakan uang, takut dihisap. Lalu kita bingung kalau nggak punya uang. Waduh, ini bulan ngarep bayar SPP-nya anak ini. Bingung gitu. Ya, sahabat itu bingung kalau kebanyakan uang. Jadi level kita dengan para sahabat itu adoh. Kita itu luwih akeh dosane Bapak Ibu. Lah kalau sahabat saja masih mengharapkan ampunan Allah dengan melepaskan egonya, memaafkan dan memaklumi kesalahan orang lain, apalagi kita yang dosanya lebih banyak. Ya, apalagi kita yang dosanya lebih banyak. Ya, jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita ini ya harus ya berupaya memaafkan dan memaklumi kekurangan kesalahan pasangan kita. Ya karena alasan-alasan itu tadi, perintah Allah dan Rasulnya, karena pasangan kita pasti pernah berbuat salah karena dia manusia dan pasti akan terus berbuat salah karena dia manusia. Dan kita itu sebagaimana kita pengen dimaafkan, kita juga ya harus berupaya memaafkan dia. Kita ingin dimaafkan dia, maka maafkanlah dia sebagaimana kita ingin dimaafkan, dimaklumi. Ya, kemudian nomor 4 ya itu tadi ya karena kita mengharapkan ampunan Allah.
Ya, kita mengharapkan ampunan Allah, dan ampunan Allah itu bisa datang dengan apa? Memaafkan dan memaklumi ya kekurangan, kesalahan orang-orang yang lainnya. Ya, jadi kita ini Bapak Ibu rahimahumullah dianjurkan untuk memaklumi, untuk mengampuni, untuk memaafkan kesalahan-kesalahan pasangan kita. Alasan yang nomor 5, kenapa kita ini dianjurkan ya untuk memaklumi kekurangan pasangan kita. Alasan yang nomor 5, karena mempertahankan rumah tangga itu dianjurkan dalam syariat. Jadi mempertahankan rumah tangga itu dianjurkan dalam syariat. Supaya rumah tangga kita ini bisa bertahan, gak ada cara lain. Anda itu harus sering memaafkan, sering memaklumi kekurangan dan kesalahan pasangan Anda. Itu sudah menjadi syarat utama mempertahankan rumah tangga. Dan mempertahankan rumah tangga itu dianjurkan dalam syariat. Cerai itu hukum asalnya makruh dalam syariat, nggak dianjurkan. Kenapa? Karena perceraian itu dari syaitan. Jadi mempertahankan rumah tangga itu dianjurkan. Kenapa? Karena perceraian itu dari syaitan. Ya, perceraian itu dari syaitan. Ya. Bagaimana? Tidak dalam hadis riwayat Muslim. Ya, dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah bersabda, "Inna iblis yadhu arsyahu 'alal ma'." Iblis itu menaruh singgasananya di atas air. Summa yab'as saroyahu, kemudian mengutus bala tentaranya untuk memberikan was-was kepada manusia. Kemudian iblis itu setelah mengutus bala tentaranya untuk memberikan was-was, menggoda manusia, ya, seton-seton anak buahnya iblis itu balik untuk melapor dan berbangga-bangga terhadap apa yang mereka sudah kerjakan. Berbangga-bangga terhadap fitnah yang sudah mereka perbuat untuk manusia. Banyak seton-seton lapor ke iblis ini. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian iblis itu masih menganggap itu biasa, itu biasa, itu biasa. Ya. Bahkan iblis mengatakan, "Ma sona'ta syai'an." Kamu masih belum berbuat apa-apa itu. Itu biasa itu. Kemudian ada salah satu syaitan, ya iblis itu kan ketuanya syaitan ya, rajanya syaitan. Kemudian ada salah satu syaitan yang berkata, "Ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina imratihi." Aku itu terus ngasih was-was kepada seorang pasangan, suami istri, dan aku tidak pernah meninggalkan mereka sampai mereka itu berpisah. Jadi terus ngerong-ngerong ngasih was-was dan tidak ditinggalkan sampai mereka itu cerai, sampai mereka itu berpisah. Maka qol fayudnihi minhu wa yakul, maka iblis itu mendekatkan syaitan itu di dekatnya, kemudian menepuk-nepuknya dan mengatakan, "Nikma anta, kamu syaitan yang hebat." Jadi syaitan yang dapat pujian iblis ini syaitan yang apa? Yang memberi was-was dan tidak meninggalkan was-was itu sampai pasangan itu bercerai. Itu menunjukkan hukum asal bercerai itu memang tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan ya, bukan berarti haram ya. Karena mungkin akan ada waktu di mana bercerai itu ada pilihan yang terbaik. Tapi mempertahankan rumah tangga itu hukum asalnya dianjurkan. Karena dianjurkan, maka kita ini ya berupaya memaafkan dan memaklumi kekurangan. Karena tidak mungkin kita bisa mempertahankan rumah tangga kalau nggak mau memaafkan, memaklumi kekurangan pasangan kita. Ya, bayangkan perkataan Abu Dahda kepada istrinya, "Wahai istriku, jika aku marah, jika aku membuatmu kecewa, maka berusahalah untuk menenangkanku. Maklumi, dan jika kamu marah, kamu membuatku kecewa, aku juga akan berusaha menenangkanmu." Jika tidak seperti ini, kata Abu Darda, bagaimana kita bisa mempertahankan rumah tangga kita? Jadi rumah tangga itu dibina dengan apa? Saling memaafkan dan saling memaklumi.
Itu poin yang nomor 5. Alasan kenapa kok kita dianjurkan mempertahankan, dianjurkan memaklumi, memaafkan ya kekurangan kesalahan pasangan kita, karena Allah dan Rasulnya dan syariat ini menganjurkan kita mempertahankan rumah tangga. Kemudian yang nomor 6, alasan apa yang membuat kita ini dianjurkan? Ya, dianjurkan memaklumi kekurangan pasangan kita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang bermudah-mudahan memaklumi kekurangan pasangannya. Rasulullah, ya. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alasan yang nomor 6 adalah karena Rasulullah itu suri tauladan kita. Rasulullah itu adalah figur yang menjadi contoh bagi kehidupan kita. Rasulullah itu bermudah-mudahan memaklumi pasangannya. Lah kalau kita ngaku umatnya Rasul, ngaku umatnya Nabi, ya harus berbuat hal yang sama. Kan kita ini berupaya mengikuti langkah Rasulullah. Maka salah satu upaya kita mengikuti langkah Rasulullah adalah mudah memaafkan, mudah memaklumi kekurangan pasangan kita. Jangan dikit-dikit diperbesar, dikit-dikit diperbesar. Rasulullah nggak gitu, Rasul itu nggak gitu. Rasulullah nggak gitu. Ya, dalam sebuah hadis, Bapak Ibu rahimakumullah, hadis riwayat Tirmidzi, kana ahsanun nasi khuluqan. Aisyah mengatakan, Nabi itu adalah sebaik-baiknya manusia yang punya akhlak mulia, itu Nabi. Jadi orang yang akhlaknya paling mulia itu Nabi itu. Lam yakun fahishan wala mutafahishan. Nabi itu tidak pernah berbuat kasar. Nabi itu tidak pernah berbuat dan berkata kotor, enggak pernah Nabi itu. Berbuat kasar enggak, berkata kotor, ya berbuat kotor itu enggak pernah Nabi. Yang jijik-jijik itu enggak pernah Nabi itu. Jadi yang perbuatan yang membuat orang itu jijik, Nabi enggak pernah melakukan hal itu, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Wala dohaban fil aswad. Nabi tidak pernah berteriak-teriak di pasar pakai suara yang lantang, enggak. Kalau Nabi jualan biasa aja, enggak pakai teriak-teriak, enggak. Menjaga muru'ah, menjaga kehormatannya. Wala yajzi bisai'ah as-sai'ah. Nabi tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, kecuali memang darurat. Nabi itu berupaya membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu Nabi. Kemudian kata Aisyah, walakin ya'fu wa yasfah. Nabi itu selalu berupaya memaafkan dan memaklumi. Siapa yang mengatakan? Aisyah. Jadi Nabi itu orangnya itu mudah memaafkan, mudah memaklumi. Jadi kalau kita ini menjadi pribadi yang mudah memaafkan, menjadi pribadi yang mudah memaklumi, kita ini satu langkah mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Rasulullah ini dalam hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, ya, Anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena inda ba'di nisaihi fa arsalat ihda ummahatil mu'minin ma'a khodim bi qas'atin fiha ta'amun fadorobat biyadiha fakasorat al qas'ah. Wah, ini ngeri ya. Jadi Nabi itu pernah ya berada pada jatah harinya Aisyah. Orang itu kalau punya istri lebih dari satu harus adil bagi apa? Jatah, kecuali istrinya ridho. Tapi hukum asalnya harus adil. Istri ini 1 hari, istri ini 1 hari, istri ini 1 hari. Hukum asalnya. Tapi kalau ada yang ridho, gak popo, aku gak dibagi hari, gak popo. Yang penting bulanan lancar, ya sak karepe sampean. Ya gitu ya. Itu tergantung keridhoan istrinya tadi. Nah ini Nabi itu bagi hari adil. Waktu itu pas harinya Aisyah, Nabi duduk-duduk di rumahnya Aisyah sama sahabat yang lain. Suatu ketika ada pembantunya Nabi bawa makanan enak dari Zainab.
Zainab bikin makanan enak buat Nabi. Hadisnya sahih riwayat Bukhari tapi panjang kan kisah. Zainab bikin makanan enak buat Nabi sama teman-temannya. Nyuruh pembantu untuk nganterin. Aisyah tersinggung. Lagi jatah hariku. Harusnya aku yang masak buat Nabi sama teman-temannya. Karena Aisyah sudah berupaya untuk menyiapkan masakan juga. Cemburu. Jatah hariku kok. Apa kok dia Zainab ikut-ikut masakin buat Nabi sama teman-temannya. Harusnya aku yang masakin. Kan namanya mungkin Aisyah kan kalau masakin buat Nabi dan teman-temannya merasa bangga. Oh, itu loh masakanku. Gitu ya. Gak kayak istri kita, mending GoFood saja. Ya, kalau istri kita daripada aku sing masakno, mending sampean aja sing masakno, begel gitu. Tapi kalau Aisyah enggak, malah rebutan pengen masakin buat Rasulullah. Malah rebutan pengen masakin buat Rasulullah. Nah, jadi ketika sudah satu loyang gede nih, dibawa sama pembantunya masuk ya, ternyata Aisyah tahu ini dari Zainab, langsung Aisyah keluar, diambil, dibanting sampai pecah, sampai makanannya terurai di mana-mana. Padahal ini di depannya Nabi, dalam tanda kutip, seolah-olah dipermalukan di depan sahabatnya karena kecemburuan Aisyah. Dibanting, pecah makanannya amburadul, brol sama Nabi. Mohon maaf apa bahasa Indonesianya ya, dikoreti apa ya, dikumpulin sama Nabi, yang berceceran, makanan yang berceceran dikumpulin, terus yang sahabatnya diajak makan, ayo makan. Ibumu lagi cemburu, kata Rasulullah sambil senyum. Coba sampean yang jadi Nabi ya piringnya dibanting nang ngarepe sampean, nang ngarepe konco-koncone sampean. Apa yang terjadi? Wah, lama uncal-uncalan piring. Malah uncal-uncalan piring. Nabi enggak, malah senyum, malah ngajak orang-orang makan, mengatakan ibumu sedang cemburu. Seperti itu Nabi itu. Nabi itu berupaya memaafkan istrinya, berupaya memaklumi istrinya, pasangannya, sahabatnya, keluarganya. Kita ini kalau mengaku umatnya Nabi juga harus berupaya memaafkan, memaklumi kekurangan pasangan kita. Kemudian ya yang nomor 7 ya, kenapa kok kita ini dianjurkan memaklumi kekurangan pasangan kita? Ya, karena kita adalah seorang hamba yang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu ya, rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita itu kalau memaafkan dan memaklumi kekurangan kesalahan orang, bukan hanya diampuni dosanya, tapi juga bisa menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga. Mengkategorikan kita sebagai hamba-hamba calon penduduk surga. Sebagaimana di surat Ali Imran. Saya kok kurang tepat ayatnya ini, ayat nomor berapa? Kalau nggak salah 132 apa 133, 134. Yang penting sebelah kanan itu 130-an yang Allah mengatakan halaman paling atas, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah berfirman, bergegaslah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah, bergegaslah kalian berlomba-lomba untuk memasuki surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, kata Allah. Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu hanya untuk orang yang bertakwa. Karena memang diciptakan, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa kriterianya itu berinfak saat lapang dan saat susah. Orang kalau berinfak saat lapang itu biasa. Tapi kalau orang itu berinfak saat lapang dan saat sempit, saat susah, nah ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaid. Ciri-ciri yang kedua, menahan amarah, mampu menahan amarah.
Jadi kalau namanya manusia itu ya pasti marah Bapak Ibu. Nggak marah itu. Cuma kalau Anda ketika marah mampu menahan amarah itu sehingga tidak melampaui batas. Ketika marah tidak berkata kotor. Ketika marah tidak berteriak-teriak. Ketika marah tidak melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mampu Anda tahan marah itu dengan baik, itu Anda itu calon penghuni surga. Kemudian wal afina aninnas. Ciri-ciri penghuni surga yang lain adalah afina aninnas. Kalau salah mudah minta maaf. Kalau orang lain salah mudah memaafkan. Itu artinya afina aninnas. Kalau salah mudah minta maaf, gak gengsi-gengsian. Tapi kalau orang lain salah mudah memaafkan. Itu calon penduduk surga. Jadi alasan yang nomor 7 kenapa kok memaklumi, memaafkan kesalahan pasangan kita dianjurkan. Karena kita itu mengharapkan surga Allah. Dengan memaklumi, dengan memaafkan kesalahan kekurangan pasangan kita, kita ini bisa menjadi tergolong orang-orang yang dijanjikan surga di surat Ali Imran itu. Ya, jadi itu ya 7 aja ya alasan kenapa kok kita ini dianjurkan memaklumi kekurangan, memaafkan kesalahan pasangan kita. Ya, ada 7 poin itu tadi. Nah, nanti ada pertanyaan. Sebelum ada yang tanya, saya tanya duluan. Loh Ustadz, mosok bojone kini terus dimaklumi? Ya kan? Masa istri kita ini terus dimaafkan? Mosok salah terus dimaafkan terus? Masa suami kita ini dimaafkan terus? Kalau gitu nanti malah ndablek Ustaz. Tahu kita ini gampang memaafkan, kita gampang memaklumi, malah kita nanti ditindas. Yang suami jadi suami takut istri gitu ya. Yang istri jadi istri budak suami gitu ya. Karena apa? Dikit-dikit pasangannya salah dimaklumi. Aku ngarep surga Allah, ya kan? Pasangannya salah kurang dimaklumi lagi. Aku mengharap Allah ngampuni dosaku. Jadi dimaklumi lagi karena aku juga berbuat salah. Masa gitu terus ya? Enggak. Memaklumi, memaafkan kekurangan pasangan itu step yang nomor 1 menghadapi kesalahan pasangan kita. Jadi Bapak Ibu, step yang nomor 1 yaitu memaklumi, memaafkan memang. Tapi kalau step yang nomor 1 ini sudah kita lewati, nggak harus dimaklumi terus, nggak harus dimaafkan terus. Step yang nomor 1 itu di surat An-Nisa ayat nomor 19. Fa in karihtumuhun, jika kalian itu benci, kecewa, marah dengan kekurangan kesalahan pasangan kalian, fa'asa ayyaj'allahu fihi khairon katsira. Bisa jadi Allah itu ya menyiapkan kebaikan yang banyak yang ada pada dirinya. Jadi konsep step yang nomor 1 memang dimaafkan, dimaklumi, itu nomor 1 memang. Tapi jangan terus-terusan di nomor 1. Karena Nabi nggak terus-terusan di nomor 1. Jadi pertama memang kita maklumi, kita maafkan karena 7 alasan tadi itu. Tapi setelah itu ya nggak terus-terusan kayak gitu. Ada step berikutnya. Step berikutnya adalah menasehati. Kalau pasangan kita maafkan, kita maklumi, bersabar, berharap dia berubah. Lo gak berubah-berubah. Maka yang nomor 2 dinasehati. Dinasehati. Kenapa? Karena dalam surat An-Nisa ayat 34 Allah mengatakan fa in aqnakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau istrimu sudah kamu nasihati kemudian taat, maka jangan cari-cari kesalahannya yang lain. Allah yang mengatakan ya. Jadi istrimu berbuat salah, suamimu berbuat salah, sudah minta maaf. Setelah kamu nasihati, kamu tegur dengan baik, dia sudah minta maaf. Jangan cari kesalahan-kesalahan yang lain. Jadi memang step yang nomor 2 dinasehati. Karena kalau ada kesalahan, ya kita nasihati. Ya, itu step nomor 2. Loh, ternyata kok si angel tuturane Ustaz.
Ya napa Ustaz bojoku angel tuturane tak nasihati lho Ustaz saya muru-muru lho. Gak mentas Ustaz. Lah baru ikuti surat An-Nisa ayat 34 itu. Wallati takhafuna nusuzahun, kalau kalian khawatir pasangan kalian berbuat durhaka, berbuat kemaksiatan, kesalahan, ya. Tadi kan pertama kan dimaklumi, dimaafkan. Enggak bisa fa'iduhun, nasihati. Nomor 2. Lu masih nggak bisa dinasehati, wahjuruhun. Wahjuruhun itu apa? Diboikot. Ya, jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kalau memang istri kita, pasangan kita itu dinasehati nggak bisa, diboikot. Diboikot itu apa? Ya pisah tempat tidur, meminimalisir obrolan. Ya, bahkan Nabi ini ya, ini saya bacakan, ini hadisnya riwayat Muslim, panjang hadisnya, nggak usah dikepanjangan ini. Ya, hadisnya riwayat Muslim. Ini tentang asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul turunnya surat di dalam Al-Quran Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Jadi kalau kita baca surat Al-Ahzab 28-29 itu ada asbabun nuzulnya. Ada cerita yang melatar belakang. Cerita yang melatar belakangnya apa? Ceritanya gini, Nabi dulu miskin, kemudian kaya. Setelah Nabi kaya, Nabi yang pasti nambah jatah nafkah kepada istrinya, ya pasti lah. Kaya dulu kan miskin, gak bisa makan itu sampai 2 bulan makan kurma sama air tok. Ya, kemudian semakin lama semakin kaya, nafkah istrinya ditambah. Cuma istrinya ngerasa masih kurang. Maka istri-istri Nabi itu protes. Protes apa? Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Nabi kecewa. Jadi ketika istri-istrinya Nabi melihat Nabi itu duitnya akeh bojoku iki. Mosok dikai sakmene aku pengen iku, aku pengen iku. Nabi kecewa. Apa yang terjadi? Ini hadis sahih riwayat Bukhari. 29 hari tidak dikeloni. 29 hari nggak tidur bareng. Semua istri tanpa terkecuali. Karena mereka mintanya bareng-bareng. Semua istrinya nggak ditiduri sama Nabi SAW. Jadi tidur di bawah, tidur di teras. Bahkan sampai ada riwayat Nabi tidur di atap rumah. Saking apa? Saking kecewa terhadap istrinya. Kemudian setelah 29 hari turun surat Al-Ahzab ini. Ayat 28-29 turun. Isinya apa? Rasulullah disuruh nemuin istrinya satu persatu. Suruh tanya, kalau kamu ingin dunia beserta kenikmatannya, aku kasih kamu uang yang banyak, harta yang banyak, tapi kita cerai sekarang. Kamu pergi, kita pisah, tapi tak kasih uang banyak. Wis, kamu nikmati uang itu, tapi kita pisah. Atau kamu cukup dengan apa yang aku berikan, ya, dan bersabar, dan terus jadi istriku. Satu persatu istrinya didatangi. Gara-gara turun surat Al-Ahzab ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua istri Nabi sadar, kemudian tidak meminta harta dunia, minta yang penting jadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberi nafkah berapapun, mereka akan bersabar, mereka akan merasa cukup dengan nafkah. Nah, ini metode yang nomor 3. Dimaafkan, dimaklumi, dinasehati. Yang nomor 3, ya diboikot. Bahkan boleh, jenengan kalau perlu nggak ngomong itu boleh sama istri. Ya, 3 hari tapi maksimal kalau nggak ngomong. Jadi kenapa? Karena hadisnya wala yahilu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasa layalin. Tidak halal seseorang itu memboikot omongan lebih dari 3 hari. Tapi boikot selain omongan boleh. Bahkan Nabi sampai berapa lama? 29 hari. Sampai istrinya sadar. Itu yang nomor 3. Loh, terus diboikot loh, malah kesenengan bojoku Ustaz. Bojoku gak tak keloni malah seneng Ustaz.
alhamdulillah aku wis gak dikeloni bojoku meneh. Malah seneng wis enak wis aku. Kalau ketemu bojo sing kayak ngene astagfirullahaladzim meneh. Tapi kalau ketemu seperti itu gimana? Diboikot gak sadar-sadar. Padahal perempuan tuh kalau diboikot biasanya hatinya itu akan porak-poranda, hancur lebur ya. Wis gak kuat, gak betah ya. Sehari 2 hari diboikot suaminya wis stres ya. Lah ini kok jenengan boikot sih gak bisa-bisa. Baru nomor 4 itu wadribuhun, dipukul. Tapi mboten kayak Mike Tyson ngaku mengKO lawannya gitu pakai uppercut, mboten ya. Ya dipukul dengan pukulan yang lembut. Dipukul dengan pukulan yang lembut. Loh Ustaz, masa mukul istri Ustaz? Nabi saja pernah mukul istrinya. Nabi pernah mukul istrinya kok. Makanya laki-laki mukul istrinya itu bukan berarti dia laki-laki jahat. Siapa laki-laki yang lebih baik pada istrinya melebihi Nabi? Enggak ada kan? Nabi itu Rasulullah mengatakan ana khairukum li ahli. Aku itu laki-laki yang paling baik terhadap istri-istri aku, gitu. Ya, Nabi itu pernah mukul Aisyah, pernah. Jadi malam-malam ya jatahnya Aisyah ini, jatah malamnya Aisyah. Nabi melihat itu Aisyah udah tidur. Kemudian Nabi keluar. Aisyah suudon sama Nabi. Hadisnya sahih ini. Hadisnya sahih, riwayat Muslim. Nabi keluar malam-malam sembunyi-sembunyi. Aisyah pura-pura tidur. Suudon. Wah, jangan-jangan Nabi ini malam-malam nyelinap mau ke rumah istrinya yang lain. Diikuti sama Aisyah. Kemudian ternyata Nabi itu nggak ke rumah istrinya. Nabi kan adil. Nabi itu ke makam Baqi. Karena disuruh Jibril untuk ke makam Baqi. Kemudian Nabi balik, kemudian Nabi sadar ada yang mengikuti aku, itu kamu tak? Aisyah jawab iya. Kemudian dijelaskan di situ Aisyah itu suudon. Nabi malam-malam sembunyi-sembunyi, ya kan? Kemudian datang ke istrinya yang lain, padahal malamnya siapa? Malamnya Aisyah. Ditepuk dadanya Aisyah. Sama Nabi hadis riwayat Muslim. Ditepuk gitu. Dadanya Aisyah ditepuk sama Nabi. Siapa laki-laki yang lebih baik daripada Nabi? Gak ada. Ditepuk. Marah Nabi. Apa kau pikir aku ini laki-laki yang tidak adil? Sampai kayak gitu. Maksudnya nek Nabi lo gak adil apa meneh wong sing liyane? Mosok Nabi nek gak adil? Marah Nabi. Tapi setelah ditepuk dadanya Aisyah itu sama Nabi tepek gitu, baru kemudian tenang, Nabi bercanda lagi sama Aisyah. Hadisnya panjang ini, lihat Muslim. Jadi sempat marah, ditepuk dadanya Aisyah, ya. Siapa yang lebih adil daripada aku? Apa kamu menganggap aku nggak adil? Apa kamu menganggap aku zalim? Ya, tapi setelah itu hadisnya panjang ini. Setelah itu Nabi ngajarin Aisyah. Oh, nanti kalau kamu itu tadi itu diceritakan, nanti Jibril datang gini ngajarin aku. Nanti kamu kalau ziarah kubur baca doa ini, baca doa ini, baca doa ini. Hadisnya panjang. Tapi sempat ditepuk. Itu menunjukkan bahwa mukul istri itu ya terkadang yang disunahkan. Tapi ya enggak dengan pukulan yang keras. Tapi Nabi nepuknya di dadanya Aisyah, pak gitu. Bahkan Aisyah merasakan tepukan Nabi itu dalam artian bukan hanya disentil doang, memang benar-benar ditepuk. Ya, jadi memang seperti itu. Ya terkadang istri itu butuh seperti itu. Ya, tapi ya tentu saja dengan didikan. Buktinya Nabi ini setelah nepuk langsung bercanda, langsung ngajari bagaimana doa ketika ziarah itu seperti apa. Enggak langsung nepuk marah-marah, banting pintu, kemudian enggak. Tepuk doang marah biar sadar Aisyah itu, biar enggak melakukan kesalahan yang sama. Baru Nabi menasihati yang lainnya. Cara berdoa ketika ziarah itu sepertinya seperti kayak gitu. Jadi Nabi itu mudah maklumi. Setelah itu udah selesai, enggak diperpanjang. Ya, itu yang nomor 4. Ya, yakni dipukul. Lah kalau udah nggak bisa ya nomor 4 dipukul nggak bisa, ya udah nggak ada opsi lain selain ya mencari juru damai atau berpisah. Karena tidak wajib mempertahankan rumah tangga yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah berupaya memaafkan, memaklumi, menasehati, ya, memboikot, memukul, kok mesti kayak gini terus membuat kita nggak semangat ibadah, ya udah. Ya, ngapain kita pertahankan yang membuat kita malah malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Allah mengatakan ya di dalam Al-Qur'an jika mereka berpisah sesungguhnya Allah akan mencukupkan mereka. Jadi kalau ada pasangan berpisah karena Allah gitu ya.
Berpisahnya karena Allah. Karena memang udah gak cocok. Yang satu orang kaya, yang satu orang miskin. Yang satu makannya tempe, yang satu makannya steak. Wis gak cocok itu. Ya, jadi kalau ada orang memang udah berpisah karena Allah gitu ya, karena memang nggak ada solusi lain kecuali berpisah, karena memang dua kutub yang sangat-sangat berbeda. Berpisah karena Allah, fa inna Allah yugni huma. Ya, Allah di Al-Quran menjanjikan Allah akan mencukupkan keduanya. Kalau berpisah karena Allah. Jadi kalau memang kita itu harus berpisah, ya udah berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsu kita, bukan karena yang lainnya. Aku lo qouli hadza, mungkin itu ya alasan mengapa kita harus memaklumi dan dianjurkan memaklumi kekurangan kesalahan pasangan kita, ada 7 tadi, dan memaklumi memaafkan kekurangan itu baru step yang nomor 1. Masih ada step nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan opsi yang terakhir adalah berpisah. Ya, tapi itu adalah opsi yang paling akhir. Aku lo qouli hadza, ya, salahnya dari saya pribadi, kurangnya dari saya pribadi bisikan setan, lebihnya taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah sholatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Allah angkat derajat kita, limpahkan rahmat rezeki pada kita semua. Yang punya hutang dimudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya, diangkat masalah musibah penyakit yang menimpa dirinya pun keluarganya. Kita diberikan taufik, dimudahkan dalam ketaatan, diberikan hidayah terus berada di atas kebenaran, dimatikan dalam dan husnul khotimah, dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup doa kafir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.